Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat? Baik bukan? Semoga kalian tetap semangat dan tentunya jaga imun kalian dengan patuhi prokes 5M. Lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Sudah siap belajar hari ini? Siapkan buku kalian dan tentunya siapkan semangat kalian. Kita awali belajar pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema 1, subtema 3, muatan IPA, pelestarian hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami pelestarian hewan dan tumbuhan, serta anak-anak bisa membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan dapat berupa atau diambil dagingnya, bulunya, kulit, tenaganya, siripnya, sedangkan tumbuhan dapat dimanfaatkan bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, daun, dan sebagainya. Hewan dan tumbuhan akan bermanfaat tentunya jika digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Perhatikan anak-anak bahwa keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting. Manusia selalu bergantung kepada keberadaan hewan dan tumbuhan, begitu pula hewan dan tumbuhan tergantung kepada manusia. Kita harus melestarikannya. Mengapa? Tujuan melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu 1. Agar tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga ekosistem antara produsen dan konsumen, dan yang keempat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan sebuah ilmu. Ini anak-anak tujuan kita melestarikan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, apa penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah? Yang pertama adalah perburuan liar, yaitu pengambilan hewan secara semena-mena, tidak mengikuti aturan yang berlaku atau konservasi. Yang kedua adalah illegal logging atau penebangan hutan secara liar. Dan yang ketiga yaitu pembangunan perumahan. Dengan adanya pembangunan perumahan tentunya ini akan mengganggu habitat atau ekosistem hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah pertanian berpindah-pindah. Ini yang akan merusak habitat atau mempengaruhi habitat dan populasi hewan tumbuhan di hutan. Selanjutnya adalah pembakaran hutan. Pembakaran ini sangat berpengaruh pada kondisi habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Dan yang terakhir, siklus perkembangbiakan yang terlalu lama sehingga hewan ini sulit dikembangbiakan. Dan ada faktor penyebab kepunahan secara alami lainnya yaitu sulit beradaptasi dengan lingkungan, dan yang kedua terjadinya bencana alam yang mengakibatkan jumlah hewan di alam ini berkurang. Kemudian jenis hewan langka di Indonesia yang populasinya semakin menurun, yang pertama adalah orangutan. Ini ada di Tanjung Puting, Kalimantan, hampir punah karena habitatnya digunakan pembangunan pemukiman warga. Yang kedua, kalian perhatikan adalah harimau Sumatera, habitatnya Sumatera. Hewan ini hampir punah karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman warga. Kemudian jenis hewan langka selanjutnya yaitu komodo. Komodo habitat aslinya adalah Nusa Tenggara Timur, dan komodo ini hampir punah karena siklus perkembangbiakannya yang cukup lama, sehingga untuk memperoleh keturunannya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya hewan langka anoa. Anoa ini habitat aslinya adalah di Sulawesi, dan anoa ini hampir punah karena rusaknya hutan dan bertambahnya pemukiman warga. Selanjutnya adalah jalak Bali, tentunya berasal dari Bali, hampir punah karena adanya perburuan liar yaitu diambil bulunya. Selanjutnya hewan langka penyu hijau.
penyu hijau ini di Pantai Pangubahan dan Cikepuh, Sukabumi hampir punah karena rusaknya pantai dan perburuan liar. Hewan langka selanjutnya adalah burung kasuari dari Papua Barat, hampir punah karena perburuan liar. Nah, ini adalah banteng. Penangkarannya ada di Baluran, Jawa Tengah, hampir punah karena juga ada perburuan liar. Selanjutnya badak bercula satu. Ini penangkarannya ada di ujung Kulon, Banten, hampir punah karena adanya perburuan liar, yaitu diambil culanya secara ilegal atau tidak resmi. Burung jalak Bali, ini habitatnya di Pulau Bali, hampir punah dengan adanya perburuan liar karena bulunya yang indah. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang hewan yang hampir punah, kita akan pelajari tumbuhan yang hampir punah. Yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi. Terdapat di sebagian hutan Sumatera, ditemukan di Bengkulu dan Kalimantan. Bunga ini hidup sebagai parasit di tanaman menjalar dan kuncupnya bisa digunakan sebagai obat. Yang kedua adalah bunga bangkai. Bunga ini merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar, hidup di daerah Sumatera. Tumbuhan langka selanjutnya adalah kantong semar. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan nitrogen sehingga dia makan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Hidup di hutan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Ini adalah pohon atau tumbuhan cendana, banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini banyak digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Dan gaharu tentunya adalah tumbuhan penghasil kayu gaharu yang memiliki kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Setelah kita mengetahui beberapa jenis hewan langka yang hampir punah, tentunya harus ada upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, tetap menjaga habitat aslinya. Yang kedua, menjaga dan memperhatikan populasinya atau jumlah hewan atau tumbuhan. Yang ketiga, membuat tempat penangkaran. Dan yang keempat, membuat peraturan tentang perlindungan hewan langka, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990. Yang kelima, tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang keenam, tentunya melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Berbicara tentang penangkaran, tentunya penangkaran atau pelestarian dilakukan dengan dua cara, pelestarian in situ dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Apa itu in situ dan ex situ? Kita bahas selanjutnya. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat atau di dalam habitat aslinya hewan dan tumbuhan tersebut berada. Contohnya hutan lindung, taman nasional, dan suaka marga satwa. Kemudian beberapa contoh dari pelestarian in situ di Indonesia adalah 1. Taman Nasional Ujung Kulon Banten, 2. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat, 3. Cagar Alam Raya Pasi Kalimantan Barat, Cagar Alam Maninjau Sumatera Barat, dan yang terakhir Hutan Lindung Baning Kalimantan Barat. Ini adalah tempat-tempat pelestarian in situ. Kita lanjutkan dengan pelestarian ex situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya hewan dan tumbuhan tersebut berada. Beberapa tempat pelestarian ex situ di Indonesia, yang pertama Kebun Raya Bogor Jawa Barat, yang kedua Kebun Raya Eka Karya Bali tentunya di Bali, Kebun Binatang Ragunan Jakarta, Taman Safari Indonesia Jawa Barat, dan Kebun Plasmanutsfah Pisang di Yogyakarta. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, tentunya mari sama-sama kita giat untuk saling menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar kita.
Kemudian, sebagai generasi penerus tentunya jaga kelestarian alam karena alam ini adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Agar bermanfaat belajar kita hari ini, kita akhirnya bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.